Bikin salah satu roti yang pernah viral dan ternyata cara bikinnya tuh cukup mudah. Pertama ini aku mau bikin polisnya dulu. Pertama masukkan ragi, air, dan ini ada tepung protein tinggi. Aduk hingga ketiga bahan ini tadi tercampur dengan merata, kemudian tutup menggunakan plastik wrap dan diamkan di suhu ruang selama kurang lebih 13 hingga 15 jam. Ini aku bikin polisnya tuh di sore hari, kemudian aku diamkan semalaman, lalu besok paginya udah mengembang seperti ini. Kemudian lanjut kita bikin adonannya. Pertama masukkan susu cair, ini aku pakai UHT full cream, kemudian masukkan polisnya itu tadi semua ya. Oke, polis udah masuk, ini lanjut aku aduk-aduk sebentar. Kemudian kalau sudah, tinggal kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Ada tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, ini aku pakai merek Cakra ya. Kemudian ada ragi instan setengah sendok makan, gula pasir sebanyak 70 gram, kuning telur 1 butir, dan telur utuh 1 butir. Bahan-bahan udah masuk, kemudian ini aku mixer menggunakan hand mixer. Kalau teman-teman mau pakai stand mixer bisa banget. Adonan sudah setengah kalis, lanjut aku masukkan mentega sebanyak 20 gram dan garam sebanyak 3 gram. Lanjut adonannya akan aku mixer hingga kalis elastis. Nah ini udah kalis, aku akan cek dulu dan ternyata ini udah window pan ya, jadi tipis kalis elastis seperti ini. Lanjut ini aku masukkan biji selasih dan cranberry sebanyak 20 gram dan 50 gram. Kemudian mixer lagi hingga semuanya tercampur dengan merata. Setelah tercampur seperti ini lanjut aku akan potong dan timbang. Nah, di sini aku timbangnya itu sekitar kurang lebih 85 gram. Untuk teman-teman yang mau agak kecil juga bisa, tinggal disesuaikan aja. Setelah selesai semuanya ditimbang, kemudian ini adonannya aku rounding satu persatu. Kalau sudah selesai di rounding, ini adonannya akan aku diamkan dalam keadaan tertutup selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu ini aku mau buat isiannya terlebih dahulu. Jadi ada cream cheese sebanyak 200 gram, lalu aku campurkan dengan susu kental manis sebanyak 2 sendok makan, dan aku juga mau campurin dengan cranberry sebanyak kurang lebih 20 gram. 30 menit berlalu, adonan sudah mengembang seperti ini. Lanjut kita isi adonannya. Jadi pertama akan aku bilas memanjang seperti ini ya. Lanjut tinggal diisi aja. Ini untuk berapa banyak isiannya disesuaikan aja sama selera masing-masing. Nah ini aku isi seperti ini, kemudian akan aku gulung bagian atasnya. Lanjut aku tekan-tekan biar nggak bocor dan akan aku gulung ke bawah seperti ini. Bagian ujung bawah aku tekan hingga tipis, jadi itu biar bisa merekat dengan sempurna. Nah untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini akan aku tutup dan aku diamkan hingga mengembang selama kurang lebih 1 jam. 1 jam berlalu, adonan sudah mengembang. Kemudian ini aku taburi dengan tepung, kemudian diskerin seperti ini. Untuk bentuknya terserah teman-teman mau kayak gimana. By the way, ini adalah salah satu part yang paling aku suka. Jadi kita bebas mengkreasikan mau disayat-sayat seperti apa bentuknya, seperti itu. Tetapi karena aku belum terlalu lihai ya bun, jadi cukup seperti ini aja. Scoringnya ini menurutku udah lumayan cantik. Oh ya, selagi ini scoring jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu. Jadi dipanaskan menggunakan api atas bawah untuk suhunya 170 derajat celcius. Oke, ini aku udah selesai. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Lanjut aku panggang dengan suhu 170 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit. Dan setelah 15 menit ini dia hasilnya. Gimana, cantik nggak? Untuk pertama kalinya bikin cranberry cheese bread ini menurutku udah lumayan sih hasilnya. Selanjutnya ini aku potong roti yang udah dingin, dan untuk dalamnya tuh seperti ini teman-teman. Ini lumayan mirip sih dengan roti yang pernah aku beli. Yang paling penting tuh ini rasanya enak banget. Aku seneng banget bisa bikin roti ini sendiri karena ini salah satu roti favorit aku. Dan ini tadi aku juga coba potong yang masih panas. Hasilnya tuh seperti ini, dalamnya lumer.